Yang tidak bawa bisa mengikuti, mendengarkan, yang bisa membaca di Alkitab bisa membaca dengan bergantian. Saya akan membaca ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat-ayat yang genap. Sampai ayat 13 kita bergantian. 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kasih. Karena tema kita hari ini adalah kasih yang benar di tengah badai. Baik, kita bergantian membaca. Saya akan membaca ayat ganjil, Bapak Ibu membaca yang genap sampai selesai kita bergantian. Demikianlah firman Allah yang berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericik. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sama-sama 2. Iya, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Silakan duduk. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi bicara soal kasih, ini adalah merupakan hal yang sudah sangat lumrah di tengah-tengah kita. Tentu hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan, bahwa mengasihi orang yang mengasihi kita itu biasa. Mencintai orang yang mencintai kita itu biasa. Menolong orang yang menguntungkan bagi kita, yang mengasihi kita itu biasa. Tapi bagaimana kasih itu, kasih yang benar, di posisi yang sedang tersudut, posisi yang tidak nyaman, posisi yang tidak menguntungkan? Apakah kita masih bisa mengasihi orang yang tidak mengasihi kita? Apakah kita bisa menolong, mencintai orang yang tidak menguntungkan bagi kita? Atau yang lebih ekstrim lagi, apakah kita masih bisa mengasihi dan mengampuni orang yang membenci kita, orang yang berencana buruk terhadap kita, orang yang memfitnah kita? Kata orang, fitnah lebih kejam dari pembunuhan, ya. Jadi sama tuh kalimat, lebih baik katanya sakit gigi daripada sakit hati. Kalau saya karena sudah pernah sakit gigi, lebih bagus sakit hati daripada sakit gigi, ya. Karena sakit hati kita minta sama Tuhan pasti langsung sembuh, tergantung kita. Tapi kalau sakit gigi, wow,
luar biasa sakitnya. Nah, saudara-saudara, ini penting di tengah-tengah COVID-19 ini. Disinilah dibuktikan kasih yang benar itu seperti apa. Apakah di tengah-tengah ancaman kematian COVID-19 kita tetap mencintai Tuhan di atas segala-galanya? Amin. Di tengah-tengah COVID-19 ini yang tidak menguntungkan secara ekonomi, secara kesehatan, apapun bentuknya, kita juga tetap mencintai sesama kita. Jadi kalau saudara masih bisa berbuat hal yang baik di tengah-tengah yang sulit ini, itu baru namanya kasih yang benar. Dan itulah jemaat Mawasaron. Amin. Kalau saudara bisa bahagia, tenang bersama istri, suami, anak-anak di tengah-tengah situasi ekonomi yang sulit hari-hari ini, jajan berkurang, belanja berkurang, semuanya serba kurang, tapi kita tetap saling mengasihi. Inilah namanya kasih yang benar. Kalau saudara saling mengasihi suami, istri, anak, dan orang tua karena lagi banyak duit, lagi sehat, situasi lagi nyaman, itu mah biasa. Orang yang tidak punya Tuhan juga sama. Ya. Orang yang tidak memiliki iman juga bisa melakukan hal yang sama. Tapi kalau saudara sedang sulit, saudara sedang ada persoalan, pertama tetap cinta sama Tuhan, dan kedua tetap menyayangi sesamanya. Itu baru namanya kasih yang benar, kasih yang bisa dipertanggungjawabkan. Amin. Dan harusnya itu yang dimiliki anak-anak Tuhan. Hari ini kita akan bicara sisi kedua. Kasih yang benar itu seperti apa? Supaya jemaat ini tampil berbeda di situasi yang sulit sekalipun, apalagi situasi yang enak. Situasi yang memang tidak menguntungkan bagi kita, bahkan kita terancam hidupnya, kita difitnah orang lain, kita dijelek-jelekan orang lain. Apakah kita masih bisa menyebarkan kasih yang benar itu? Semua sudah kenal ada 4 macam kasih. Kasih agape, kasih eros, kasih filio, kasih storge. Kasih yang mana yang paling benar? Tentu kita akan bicara sesi kedua ini tetap pada posisi kasih yang sempurna, yang dalam bahasa Yunaninya agape. Yang mana kita sudah bicara agapetos, agapetos, bahwa saya adalah kekasihnya Tuhan. Yakin dulu bahwa saya orang yang dicintai Tuhan, saya orang yang sangat dicintai Tuhan. Hari ini kita akan bicara kasih yang benar di tengah-tengah badai. Kasih yang benar yaitu adalah kasih agape yang memiliki paling tidak dalam catatan saya pagi ini 3 arti dan makna. Kasih agape yang benar itu bisa bertahan di situasi apapun. Kalau kasih eros, kasih filio, kasih storge itu tergantung pada gantungannya, tergantung pada keamanan dan kenyamanan saudara. Tapi kasih agape yang pertama kita akan lihat, ya. Jadi dalam bahasa Yunaninya itu kita sudah kenal semua kasih agape memiliki paling tidak 3 makna pagi ini. Mari kita lihat. Yang pertama, kasih agape itu adalah cinta kasih yang bersifat total. Cinta kasih yang bersifat apa? Total. Identik dengan cinta Tuhan Yesus terhadap ciptaannya. Jadi perhatikan baik, kasih agape itu kasih yang benar ini adalah kasih, cinta kasih yang total. Total itu artinya semuanya, tidak ada tersisa, mulai dari ujung rambut kita sampai ujung kuku kita, ujung kaki kita, semua kita persembahkan kepada Tuhan demi cinta kita kepada Dia. Amin. Kadang-kadang kita begitu pintar bicara soal kasih. Kalau kita ditanya apakah kamu cinta Tuhan, kita katakan cinta Tuhan. Tapi yang Tuhan mau aplikasi, prakteknya, ya, kenyataannya, ini yang paling penting.
kita ini sebetulnya, ya, kita ini sebetulnya dalam diri kita ada 3 kekuatan setelah manusia jatuh dalam dosa. Yang pertama adalah kekuatan kasih Allah, anugerah Allah. Tapi yang kedua adalah kedagingan kita, hawa nafsu kita. Yang ketiga adalah pengaruh daripada setan. 3 kekuatan ini akan selalu tarik menarik. Kadang-kadang beda-beda tipis, ya, beda-beda tipis. Pernahkah saudara melihat orang yang begitu rohani, yang begitu rajin ibadah, begitu bahasa rohnya kelihatan hebat, tapi kita kaget-kaget, kita lihat dari perbuatannya sangat menakutkan, lebih ganas daripada serigala hutan, lebih ganas daripada harimau. Ngomongnya sekali ngomong orang bisa langsung tumbang. Kenapa? Jangan-jangan yang kekuatan 3 ini justru yang keluar hawa nafsu duniawi atau mungkin kekuatan setan. Kalau kasih dari Allah, kekuatan Allah yang muncul, oke, Tuhan Yesus sendiri pernah marah. Tuhan Yesus sendiri begitu tegas. Kadang-kadang kita seringkali tidak memahami, tadi lagu-lagu ini sangat luar biasa. Kadang waktu Tuhan bukan waktu kita, tapi kita percaya waktu Tuhan pasti itu waktu yang apa? Yang terbaik. Pernah Bapak Ibu berdoa seolah-olah tidak pernah dijawab? Betul? Kita doa ini kok rasanya nggak dijawab-jawab nih sama Tuhan. Sakit doa nggak sembuh-sembuh. Minta uang sama Tuhan supaya diberkati, ada dapat duit, malah nggak dapat-dapat. Seolah-olah. Tapi kalau saudara punya kasih, waktu tadi menjadi jawaban. Waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. Maka cinta kita itu harus total. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Kita tidak boleh terpengaruh dengan rayuan dunia ini yang akan membuat cinta kasih Bapak Ibu sekalian hanya diukur oleh waktu, hanya diukur oleh kesempatan. Ketika kesempatan baik, kita berbuat baik. Tapi kalau situasi tidak baik, ya, mungkin hubungan suami istri, hubungan tetangga, hubungan anak dan orang tua, apakah kita masih bisa mengasihi? Apalagi bicara musuh. Yesus itu pengajarannya, Yesus itu pengajarannya kadang-kadang kontradiktif. Bukan kadang-kadang, memang dunia anggap ini ajaran yang gila. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Sudah pernah cobain Bapak Ibu? Ya, nggak usah. Ya, nggak usah aja kita udah panasan. Baru dengar sedikit kata-kata yang menyinggung perasaan kita, ya, rasanya kita sudah mau kebakar begitu ya. Saudara-saudara, kasih yang benar itu, agape itu memiliki arti dan makna yang pertama, bahwa cinta kasih yang bersifat total dan identik bagaimana Tuhan mencintai ciptaannya dengan total. Tuhan tidak pernah mencintai kita dengan separuh-separuh. Amin. Tidak ada amin nih. Atau saudara mencintai Tuhan separuh-separuh? Kadang-kadang memang kita yang cinta Tuhan separuh-separuh hati. Kalau lagi mood, oke. Tapi kalau situasi lagi tidak nyaman, bodo amat. Tapi di sini pasti tidak ada. Jemaat Mawar Saron dalam situasi apapun tetap cinta tuh. Amin. Amin. Aminnya sudah bagus. Tinggal prakteknya di rumah masing-masing. Ya. Karena memang tidak mudah. Ya. Ngomong gampang, tapi prakteknya tidak gampang. Mencintai orang yang tidak mencintai kita, menolak orang yang tidak bisa memberikan timbal balik kepada kita, itu adalah kasih yang total. Ketika kita dibenci orang, kita difitnah orang, di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, apakah kita mampu justru membalasnya dengan kasih?
Kita ini orang Kristen kadang-kadang serba salah, berbuat salah, tidak lebih-lebih. Kadang-kadang kita diposisikan pada posisi yang tidak nyaman. Itu sebabnya kekristenan itu salah satunya pikul salib dan menyangkal diri. Jadi jangan cuma mau berkatnya, tapi tidak mau pikul salibnya. Bukan salib ini dicopotin lalu masing-masing bawa pulang, kita pikul-pikul di kantor kita, di kampus kita, di kerjaan kita, enggak. Salibnya itu. Ketika saudara mungkin yang paling ekstrim, saudara bicara tentang Yesus, tiba-tiba saudara diludahi, saudara dikucilkan, saudara difitnah, saudara mau ke gereja, diomongin, wah, suci lu, makan tuh gereja, dan lain sebagainya. Apakah kasih kita tergores? Apakah kasih kita terganggu? Apapun yang terjadi, kita harus tetap cinta Yesus. Karena kasih yang benar itu, kasih agape yang benar itu, ini tidak pernah separuh-separuh, total kepada kita. Yang kedua, kasih agape itu, kasih yang benar itu, di tengah situasi yang sulit sekalipun, maka yang kedua, agape itu memiliki cinta kasih tanpa batas dan tanpa syarat. Jadi cinta kasih agape itu adalah cinta kasih tanpa batas dan tanpa syarat. Yang setuju dengan pendapat ini katakan apa? Amin. Bukankah di dunia ini semua ada persyaratan? Cari jodoh pasti ada syarat. Saudara lamar kerja ada nggak syaratnya? Ada ya? Saudara mau jualan ada syaratnya nggak? Pasti ada. Mau pinjam duit ada syaratnya enggak? Ada. Mau kredit rumah ada syaratnya enggak? Semua ada syaratnya. Ya. Di mana yang tidak ada syaratnya? Hanya kasih agape. Kasih agape itu tanpa batas dan tanpa syarat. Itulah kasih Tuhan Yesus kita kepada kita semua. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dia terima saya dan saudara. Dia terima saya dan saudara sekalian tanpa batas dan tanpa syarat. Makanya kadang-kadang gereja itu salah kaprah, salah visi, salah misi. Dianggapnya gereja itu tempat kumpulan orang-orang yang suci, orang-orang yang sudah penghuni surga. Tidak ada manusia yang sempurna di sini. Tolong angkat tangan siapa yang paling sempurna yang hadir pagi ini. Kita semua orang yang berdosa. Kita orang yang tidak layak. Kita orang yang telah berbuat kejahatan. Kalau dihitung-hitung kejahatan dengan kebaikan kita, banyak yang mana Bapak Ibu coba jujur? Bagus. Tuhan justru senang pada orang yang jujur. Alkitab mencatat apa? Orang yang mengakui dosanya dengan jujur, dia akan beruntung. Banyak orang so suci membenarkan diri. Gereja tempat orang membenahi diri. Apa kita sebut dengan bahasa hari-hari? Gereja itu adalah pasarnya jiwa, pasarnya manusia. Pasar, bengkelnya jiwa, bengkelnya manusia. Kemarin siang-siang baru selesai tamu yang lain pulang. Tiba-tiba ada 2 orang, saya lagi makan. Dia panggil, "Papi, ada tamu." Saya bilang, "Siapa ya?" Dia bilang, "Siapa ya?" Saya keluar. Saya ketemu, cerita panjang lebar. Ternyata dia pernah melayani orang-orang gila. Ya. Mereka punya pelayanan orang gila. Dia cerita panjang lebar bahwa melayani orang gila itu tidak gampang. Kadang-kadang dia pukul kita, kadang-kadang dia smackdown kita, kami harus tetap melayani. Lalu saya bilang begini, bisa nggak? Soalnya di depan sana itu kalau saya lewat ada selalu saya lihat satu perempuan yang suka bawa kresek gitu, ya masih ada itu ya di depan sana. Nah, karena mereka punya moto, anggaran
bersih dari orang gila. Lalu kemudian ada lagi yang lebih mengerikan tuh, dekat-dekat tengah asal, di pinggir jalan suka bawa koper dan bawa golok. Ada pernah lihat tuh? Dia saya bilang, ngeri juga ini, ya kan? Saya bilang, bisa nggak diambil itu? Dia bilang, ada syaratnya Pak. Syaratnya apa? Ada nggak yang bertanggung jawab untuk membantu biayanya? Saya bilang, siapa yang bertanggung jawab bantu biayanya? Keluarganya nggak tahu di mana, ya kan? Dia bilang, kalau keluarganya tidak bertanggung jawab, kita bisa polisikan. Loh, kok jadi terbalik nih? Itulah kasih manusia. Ada apanya? Syaratnya. Saudara-saudara, mohon maaf, saya mencontohkan diri saya, bukan saudara. Di hadapan Tuhan tidak ada bedanya kita dengan orang-orang gila. Kita orang-orang yang tidak layak ditolong, tapi karena Yesus punya kasih yang sempurna, Dia tidak perlu pakai syarat-syarat. Tanpa batas kasihnya, saudara dan saya ditebus, dan kita ada di sini hari ini. Amin. Amin. Ingat, gereja jangan sampai salah kaprah. Wah, si Anu itu mah nggak layak. Siapa bilang? Kita jangan pernah jadi hakim dunia. Tuhan Yesus datang cari orang suci apa? Orang yang sesat, orang yang berdosa, orang yang sesat, yang dikatakan dengan bahasa lain sampah-sampah neraka, harus direbut. Karena itu saya ingat sekali, Gembala pembina kita Pendeta Dr. Yakub Nawai bersama Pak Yohanes sebagai wakilnya, mari kita rame-rame kosongkan neraka dan penuhi surga. Dengan apa? Dengan jiwa-jiwa. Makanya saat kita khotbah selalu ditampilkan visi misi ini. Saudara lihat visi misi itu, ya, menjadi gereja yang berkarakter Kristus dan berjiwa misioner. Karakternya apa? Penuh dengan kasih tanpa batas, tanpa syarat. Menolong orang tidak perlu ada syarat-syarat tertentu yang mungkin, ya, bisa menolong dia keluar dari kehidupan neraka itu. Kemudian dikatakan dalam misinya, nama Yesus ditinggikan, banyak jiwa diselamatkan, lalu kemudian kerajaannya ditegakkan. Wah, ini kalau kita bahas kembali lagi waktunya akan panjang. Tapi hari ini, saudara-saudara, perhatikan baik. Kasih agape yang kedua tadi, ya. Perhatikan, yang kedua tadi adalah cinta kasih tanpa batas dan tanpa syarat. Banyak ayat-ayat yang mendukung, tapi saya tidak perlu baca karena waktunya. Perhatikan baik Bapak Ibu. Seringkali kita menjadi orang Kristen, kenapa kasih Yesus tidak dapat dinikmati orang lain? Tidak dinikmati tetangga, tidak dinikmati anak, suami, istri. Karena syarat kita lebih tinggi daripada Tuhan Yesus. Oh, saya bisa mengasihi kamu, kamu bisa jadi sahabat saya, kamu bisa jadi tetangga saya, bisa jadi suami saya, asal kamu memenuhi syaratnya. Betul, anak-anak muda, kalau mau cari jodoh, ya mesti ada syaratnya. Paling tidak syaratnya apa? Yang pertama harus seiman. Amin, anak-anak muda. Ini anak-anak muda kayaknya ragu-ragu. Anak-anak muda cari jodoh ada syaratnya. Yang pertama syaratnya apa? Iman. Amin. Dan di sini amin. Cuma di sini dua orang aminnya. Dan di sana amin. Yang kedua, mungkin syaratnya kalau anak muda bagi pria, ya tentu harus cantik. Cantik itu relatif. Cantik hatinya, cantik rupanya, itu semua relatif. Karena kecantikan itu suatu saat pasti akan sirna. Siapa artis yang tercantik di dunia tidak pernah tua-tua? Siapa? Coba ceritakan sama saya. Ada? Atau putri Indonesia yang tidak pernah tua-tua? Cantik terus. Masih umur 15 terus atau 17. Enggak ada kan? Suatu saat pasti tua. Iya. Ibunya ini pernah muda nggak? Pernah. Sekarang sudah tua atau masih muda? Oh, sedang. Sudah. Tuh ada Cik Dewi. Pernah muda Cik?
Sekarang masih muda atau sudah tua? Tua, ya pasti akan tua. Ibu Ana pernah muda apa? Pernah kecil? Sekarang masih muda atau masih tua? Masih tua. Ya. Pak Jensen pernah muda ya Pak? Ganteng sekali dulu Bapak ini waktu masih muda. Sekarang juga ganteng Pak. Cuma umur tidak bisa dibohongin. Langkah kita sudah mulai lambat, ya kan? Penglihatan kita sudah mulai, ya jangankan Bapak, saya aja mesti baca sekarang harus pakai kacamata. Makanya saya pakai LED HP bacanya supaya terang. Ya, udah terganggu. Jadi jangan pikir kecantikan, kegantengan itu adalah syarat utama buat kita. Kecantikan relatif. Bagi cewek-cewek syaratnya yang kedua pasti cari yang ganteng. Minimal gantengnya seperti gembalamu ini. Makanya di gembala tergila-gila sama saya. Ya kan? Ya kalau saya tidak ganteng mana mau dia. Sebaliknya kalau tidak cantik saya juga tidak mau gitu ya. Cantik itu relatif, ganteng itu relatif. Yang paling penting kasihnya. Amin. Syarat yang ketiga, dia mau terima dia apa adanya. Amin. Setelah seiman sama kita, masuk kriteria kita, oke deh, tingginya udah cukup nih, ya, ukuran badannya sudah oke. Karena kan masing-masing punya selera. Jangan selera saya sama Pak Freddy, nggak mungkin. Selera Pak Setiawan nggak mungkin sama dengan saya. Ya saya seleranya ya seperti istri saya, ukurannya ya seperti itu. Tapi menurut Pak Setiawan lain. Ada orang yang suka yang agak gemuk, ya, mantap begitu ya. Semalam saya di jalan, tiba-tiba ipar saya sama adik saya bilang begini, mereka mau kami antar saudara pulang ke Papua. Dilihat di bewok itu ada 2 cewek turun mau beli makanan, wah badannya gemuk-gemuk, wah mantap juga nih cewek-cewek di sini ya, gemuk-gemuk ya. Ah berarti itu seleranya dia maunya gemuk-gemuk. Ada orang tidak suka begitu. Saya marahin, saya punya cewek di rumah kan banyak banget nih. Ya, ada 5 orang. Mulai gadis-gadis saya ini mulai makan kok si cuy banyak. Ya, saya bilang kenapa? Diet katanya. Dia mau bikin badannya bagus. Saya bilang jangan sampai sakit gara-gara diet. Karena tidak perlu terlalu pusing yang begitu-gitu. Kenapa? Di dunia ini semua punya selera masing-masing. Dan jodoh itu bukan di tangan hansip, bukan di tangan manusia. Di tangan siapa? Selama janur kuning belum melintas, itu kita belum bisa pastikan dia jodoh saya atau bukan. Tapi kalau sudah masuk ke gereja ini, udah pakai pakaian pengantin, ya maju dari sana, ya dengan mata yang berdinar-dinar. Wah, di sini gembala sudah berdiri. Wah, ini sudah jodoh. Ya kan? Jodoh itu di tangan Tuhan. Amin. Yang paling penting dia menerima kita apa adanya. Buat apa dia kaya raya? Tapi pada akhirnya kita didepak. Bapak Ibu, kasih Allah itu dia menerima kita tanpa batas. Oh, haleluya. Karena itu saudara-saudara, kalau ini kita pakai kepada siapapun kita pasti masuk. Dimanapun kita tinggal kita akan jadi berkat. Amin. Ya. Makanya saya kadang-kadang berselisih paham dengan teman-teman. Pendeta mohon maaf, saya juga mau tanamkan ini kepada saudara dan saya.